Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di ruang majelis guru ini dalam rangka diseminasi praktik baik yang saya lakukan selama ini di kelas. Salawat dan salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan sekalian, terima kasih atas kehadiran kita bersama. Seperti yang disampaikan di dalam undangan bahwa pada hari ini kita akan mencoba untuk mendiseminasikan sebuah praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas. Mudah-mudahan dengan apa yang saya lakukan ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya terutama, dan juga bisa menjadi informasi wawasan bagi kita bersama dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik buat anak didik kita di dalam proses belajar mengajar. Bapak Ibu sekalian, di dalam kurikulum Merdeka, salah satu mode pendekatan yang dilakukan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi namanya. Pembelajaran berdiferensiasi ini mengakomodir kebutuhan murid yang ada di dalam kelas, termasuk juga gaya belajar mereka yang berbeda. Di antara mereka ada yang memiliki gaya belajar audio, kemudian gaya belajar visual, dan ada gaya belajar audio visual. Maka sebagai guru kita harus mengakomodir, memenuhi kebutuhan ketiga model gaya belajar anak-anak ini. Tidak hanya memperhatikan anak-anak yang memiliki gaya belajar audio misalnya, atau hanya memberikan ruang kepada anak-anak yang memiliki gaya belajar visual misalnya. Kalau itu kita lakukan, maka anak-anak yang lain akan termarginalkan dan tidak memenuhi kebutuhan proses pembelajaran mereka. Itu alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam proses pembelajaran berdiferensiasi, tentu saja kita harus mengakomodir anak-anak yang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Misal di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ada anak-anak yang hanya mampu di bidang keterampilan membaca, tapi ada juga yang mereka mampu di keterampilan berbicara. Namun ada juga yang tidak di membaca, tidak di berbicara, tetapi mereka sebagai pelaksana atau sebagai manajer ya di dalam hubungan sosial kemasyarakatan mereka di dalam proses belajar mengajar atau di dalam anggota kelompok. Bapak Ibu, itulah tugas kita sebenarnya sebagai seorang guru, melihat, mendeteksi, mengassesmen anak-anak yang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi proses pembelajaran di dalam kelas itu tidak bisa kita samaratakan. Jadi mereka harus kita akomodir, mereka itu harus mendapatkan kebutuhan belajar, harus mendapatkan pengakuan dari kita sebagai seorang guru, sehingga mereka yang punya keterampilan berbicara akan berkolaborasi dengan mereka yang mempunyai keterampilan membaca, dan mereka yang mempunyai keterampilan di bidang lainnya. Nah, Bapak Ibu, kebetulan di dalam materi teks editorial itu pada K4-nya adalah merupakan keterampilan. Biasanya ya, sebelum dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya meminta siswa itu untuk membuat atau memproduksi teks editorial atau teks berita itu dengan menulis cukup di buku saja. Ternyata Bapak Ibu, ketika saya melakukan itu, saya hanya mengakomodir atau hanya mengakui anak-anak yang mampu menulis. Sementara anak-anak yang mampu berbicara, kemudian anak-anak yang mampu di media digital itu tidak terakomodir. Nah, dengan demikian berarti kita hanya menilai dan memfasilitasi anak-anak yang hanya mampu di bidang tulis menulis. Sementara tidak sedikit ada orang yang mampu menulis tapi tidak mampu berbicara. Ada orang yang mampu berbicara tetapi minim dalam hal tulis menulis. Maka dalam pembelajaran berdiferensiasi yang saya beri tajuk dari kelas ke layar, itu harus mengakomodir atau memenuhi kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu, kita bisa lihat dari video berikut ini.
sebagai perwujudan profil pelajar Pancasila memberi semangat dan juga. Jadi sebelum proses pembelajaran dimulai Bapak Ibu, sebaiknya kita melakukan yang namanya asesmen awal. Asesmen awal itu sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi awal dari anak didik kita. Bagaimana kemampuan si A, bagaimana kemampuan si B, bagaimana kemampuan si C, bagaimana bakat si A, bakat si B, dan bakat si C. Bagaimana kebiasaan belajar si A, kebiasaan belajar si B, dan kebiasaan belajar si C. Sehingga kita mengenal peserta didik kita yang ada dalam satu kelas tersebut, gitu ya. Sehingga guru itu tidak hanya sekedar marah-marah ketika masuk ke dalam kelas, pada saat si A tidak mengerti, si B tidak mengerti, padahal mungkin kita sebagai guru yang salah dalam memberikan stimulus kepada si anak, karena mungkin gaya belajarnya itu gaya audiovisual, sementara kita hanya meminta mereka untuk memperhatikan LKS yang tak seberapa banyak lembarannya gitu. Jadi bagi anak yang audiovisual, ketika kita hanya memberikan LKS itu tidak akan memberikan dampak yang positif bagi mereka di dalam proses pembelajaran. Jadi mereka harus belajar dengan menggunakan audio visual, yaitu video. Bapak Ibu, di awal pembelajaran kita harus melakukan yang namanya apersepsi. Apersepsi itu merupakan jembatan untuk mengetahui pengetahuan anak sebelum proses pembelajaran dimulai. Misal, ketika teks editorial, ya kita tanya dulu siapa yang tahu teks editorial, apa yang kamu tahu tentang teks editorial. Nah, apabila materi 3.1-nya sudah selesai, kita melangkah ke 3.4 atau keterampilan, maka kita harus mereview kembali pengetahuan anak pada bagian teorinya, gitu. Sehingga teori yang mereka dapatkan itu akan diaplikasikan ke dalam keterampilan atau 3.4. Jangan buru-buru masuk dalam lokal, kemudian kita tulis soal, kemudian tanya bab. Nah, itu berarti anak-anak belum siap sebenarnya melakukan proses pembelajaran, ya. Itu yang pertama. Setelah melakukan apersepsi, tentu saja kita harus memberikan semangat dan motivasi kepada anak. Semangat dan motivasi ini tentu sangat diperlukan sekali, karena dengan semangat dan motivasi inilah akan menyatukan fokus perhatian anak kepada kita. Ketika kita masuk, mungkin si A lagi ada kerjaan, si B juga ada, tapi dengan memberikan semangat dan motivasi di awal, maka ada satu suhu, ada satu frekuensi di dalam kelas tersebut untuk siap melakukan proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa diferensiasi atau pembelajaran yang beragam itu di dalam kelas, itu yang pertama kita harus perhatikan ada namanya diferensiasi konten. Diferensiasi konten itu Bapak Ibu merupakan pemberian materi yang berbeda di dalam satu kelas pembelajaran. Kita punya LKS, maka keterbacaan LKS juga harus kita akomodir bagi anak-anak yang memiliki kemampuan belajar dengan gaya visual. Video pembelajaran juga harus kita sertakan. Zaman now Bapak Ibu, kalau kita hanya sekedar berceramah di depan kelas, maka anak-anak itu sudah tidak akan berterima lagi, bukan zamannya gitu, bukan zaman mereka. Maka diperlukan ada audio visual untuk memenuhi anak-anak yang memiliki gaya belajar yang modelnya melihat dan juga mendengar. Bapak Ibu, hari ini ada media digital, yaitu telepon seluler. Anak-anak zaman now hari ini begitu akrab dengan telepon seluler, maka kita boleh menggunakan telepon seluler sebagai salah satu media pembelajaran. Itu namanya diferensiasi konten. Jadi tidak boleh melulu hanya menggunakan LKS semata. Nah, yang kedua ada diferensiasi proses Bapak Ibu ya. Diferensiasi proses itu guru itu harus melihat proses yang dilakukan oleh anak-anak di dalam pembelajaran. Ketika dia melihat ada anak-anak yang kurang memahami materi, maka si guru itu bertugas untuk memberikan stimulus kepada sang anak.
Ya, jadi anak-anak tuh nggak boleh dibiarkan kerjakan LKS ya, kerjakan. Namun kita harus mendatangi kelompok-kelompok ya, pembelajaran kelompok yang sudah kita bentuk, kemudian didatangi, dilihat, dianalisis, diidentifikasi mana anak-anak yang sudah memenuhi materi pembelajaran, mana yang belum memenuhi materi pembelajaran. Bapak Ibu, berikutnya ini karena materi pembelajaran saya ini merupakan materi keterampilan, maka saya harus memberikan stimulus kepada anak-anak, latihan di sekolah kepada anak-anak bagaimana memproduksi sebuah berita, gitu ya. Nah, di antara mereka nanti ada yang bertugas menjadi seorang kameramen, kemudian ada yang bertugas menjadi pembaca berita, ada yang bertugas membuat berita, ada yang bertugas menjadi pembaca berita. Bapak Ibu, inilah namanya diferensiasi, inilah namanya perbedaan, mengakomodir kemampuan, bakat, dan minat anak. Bayangkan kalau saya hanya menagih keterampilan membuat teks editorial itu hanya menggunakan buku catatan semata. Maka anak-anak yang memiliki kemampuan sebagai kameramen, anak-anak yang memiliki kemampuan sebagai manajerial, anak-anak yang memiliki kemampuan mengedit-edit video itu tidak akan terakomodir. Ya, jadi hanya anak-anak yang mampu menulis sajalah yang akan saya anggap mampu menulis teks editorial. Tapi dengan model pembelajaran berdiferensiasi seperti ini, Bapak Ibu, anak-anak itu terakomodir semuanya, terpenuhi kemampuan masing-masing anak. Itu iklannya. Nah, jadi inilah hasil beberapa berita yang sudah dibuat oleh Ananda kita. Dengan mereka mengedit video, secara tidak langsung mereka belajar bagaimana teks editorial. Karena video itu diambil berdasarkan chapter-chapter. Jadi mereka harus mengedit dan menganalisis, oh ini kayaknya pendahuluan, oh ini kayaknya isi, oh ini sepertinya penutup. Jadi struktur dari teks editorial itu secara tidak langsung mereka pelajari pada saat mengedit video. Nah, yang mengambil kamera juga demikian, yang menulis berita juga seperti itu ya. Jadi pembelajaran tidak hanya textbook, tetapi pelajaran yang dilakukan itu berdasarkan kondisi anak sesuai dengan bakat dan minat, atau di dalam kurikulum Merdeka disebut dengan kodrat alam, kemudian disesuaikan juga dengan kodrat zaman. Kodrat zamannya adalah anak-anak zaman now ya. Tentu pembelajaran juga harus disesuaikan dengan zaman now, tidak boleh lagi CBSH, catat buku sampai habis, kan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian pada akhir pembelajaran itu ada namanya asesmen. Maka asesmen yang saya lakukan itu dengan menggunakan media quizzes ya. Media quizzes itu anak-anak lebih senang dan bahagia, tidak hanya cukup menjawab ABC, tapi mereka harus berlomba menjawab soal, kecepatan dan ketepatan mereka dalam menjawab soal. Bapak Ibu, demikian praktik baik yang saya lakukan. Terima kasih. Bila ada pertanyaan atau masukan dan saran, kita bisa saling berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu menjelaskan bahwa diferensiasi tadi ada tiga bentuk. Diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Melalui pembelajaran yang Ibu lakukan ini, dari mana kita bisa melihat diferensiasi produknya? Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Khairani. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tadi saya sudah menjelaskan tentang diferensiasi konten ya. Itu ada keterbacaan buku teks, kemudian menggunakan video, dan juga menggunakan media telepon seluler. Kemudian tadi pertanyaan dari Bu Khairani, diferensiasi produknya itu kita lihat dari mana gitu ya. Jadi diferensiasi produk itu bisa kita lihat dari video yang dihasilkan oleh anak-anak. Itu pasti berbeda. Jadi mereka tidak dibebankan harus meliput atau membuat satu berita.
Mereka dipersilakan untuk mencari sendiri berita apa yang akan mereka tayangkan. Itu. Hanya saja berita itu harus real, tidak boleh dibuat-buat atau direkayasa. Kemudian mereka silakan mengedit sendiri, memproduksi sendiri, dan pada akhirnya mereka silakan mengunggah sendiri ke media sosial mana yang akan mereka tayangkan. Jadi ada yang ke TikTok mengunggahnya, kemudian ada ke YouTube, kemudian ada juga ke Instagram. Jadi dengan demikian produk yang dihasilkan berbeda, cara mengunggah berbeda, kemudian cara menghasilkan karya juga berbeda. Itulah sejatinya kemerdekaan itu. Jadi tidak bebas. Namun mereka diberikan keleluasaan untuk berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki masing-masing. Demikian Bu Khairani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari materi tadi saya hanya menanyakan sedikit, Bu. Bagaimana kita cara mengelompokkan siswanya tersebut, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mumin. Ini bisa. Baik, terima kasih Pak Mumin pertanyaannya. Pak Mumin bertanya nih Bapak Ibu ke kita semua ya. Bagaimana cara mengelompokkan anak-anak tersebut ya Pak Mukmin, berdasarkan apa anak-anak itu dikelompokkan. Baik, di awal tadi saya sudah menyampaikan bahwa ada baiknya kita, dan sangat baik sebenarnya, dianjurkan sekali di dalam kurikulum Merdeka itu kita melakukan yang namanya asesmen awal pembelajaran. Nah, pada asesmen awal pembelajaran itulah kita akan melihat si anak ini punya bakat apa. Si A bakatnya apa, si B apa, si C apa, kemampuannya bagaimana. Dan saya juga menanyakan ke anak di dalam proses pembelajaran. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, bahwa kita akan memproduksi sebuah teks berita dengan bermain peran di dalam sebuah tim produksi berita, saya tanyakan kembali untuk memperkuat anak-anak. Siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan biasanya ngedit-ngedit video? Nah, ada beberapa anak yang tunjuk tangan, saya Bu, gitu. Di antara kalian nih, siapa yang biasanya hobi berbicara di depan kamera buat konten? Oh, saya Bu. Nah, kita akan catat itu. Ya, kita identifikasi. Kemudian siapa nih di antara kalian yang bisa menulis berita? Nah, ada juga saya Bu gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya kita sedang mengidentifikasi dan mengelompokkan anak-anak tersebut. Nah, jadi tugas kita sebagai guru adalah menyatukan keberagaman itu dalam sebuah kelompok. Yang tadinya bisa mengedit video, kita satukan dengan anak yang bisa menulis, kemudian anak yang terbiasa berbicara atau membuat konten, karena itu akan bisa menjadi seorang presenter berita gitu. Kemudian kita melihat siapa di antara mereka itu yang suka ngatur, hobi ngatur-ngatur kawannya, maka dia bisa menjadi seorang manajer produksi berita. Maka lengkaplah di dalam satu kelompok itu keberagaman tersebut, sehingga tidak ada yang saling, aduh di sana kayaknya orangnya hebat semua ya, di kelompok kami nggak ada yang bisa apa-apa. Tidak gitu. Jadi mereka itu sudah memiliki keberagaman kemampuan di dalam sebuah kelompok. Demikian Pak Mukmin. Terima kasih Bu penjelasannya. Ya, sama-sama Pak Mukmin.